Tahukah kamu mengapa kita harus banyak membaca? Yang pertama pastinya menambah pengetahuan ya. Yang kedua meningkatkan daya ingat. Yang ketiga menstimulasi kemampuan otak. Yang keempat mengurangi stres. Yang kelima menambah kosakata. Yang keenam memperkuat kemampuan analisis. Yang ketujuh melatih konsentrasi. Ustazah harapkan setelah mengetahui manfaat membaca, Ananda semakin lebih semangat lagi ya dalam membaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada peserta didik untuk mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan pada teks laporan hasil observasi untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Coba Ananda perhatikan gambar-gambar berikut ini. Menurutmu apa yang sedang dilakukan oleh anak yang ada di dalam gambar tersebut? Ananda, mari kita simak pengertian teks laporan hasil observasi berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teks artinya naskah berupa kata-kata asli dari pengarang. Kata laporan berarti segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang diadukan, segala sesuatu yang dilaporkan. Dan kata observasi bermakna peninjauan secara cermat atau pengamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian teks laporan hasil observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah naskah atau catatan mengenai sesuatu yang disampaikan dengan melakukan peninjauan atau pengamatan terlebih dahulu. Sedangkan pengertian teks laporan hasil observasi secara umum adalah sebuah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil suatu pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi sendiri mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk, ciri, dan bersifat umum atau universal. Adapun objek yang dimaksud yakni manusia, benda, tumbuhan, hewan, dan berbagai peristiwa. Teks laporan hasil observasi juga harus mengandung fakta, objektif, dan harus sesuai dengan kenyataan. Tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi yang pertama, memberikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu objek secara apa adanya, berdasarkan fakta, sesuai kriteria tertentu, secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu permasalahan berupa hipotesis dari hasil pengamatan. 2. Menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian seperti data, fakta, ciri fisik, dan lain sebagainya. 3. Mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah teks laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran. Sedangkan fungsi teks laporan hasil observasi yang pertama, sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya, karena disusun berdasarkan data dan fakta hasil dari pengamatan. 2. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan observasi. 3. Sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. 4. Sebagai penjelas atas dasar penyusunan kebijaksanaan, pemecah suatu permasalahan dalam melakukan observasi, serta sebagai sebuah keputusan. Syarat teks laporan hasil observasi yang pertama harus memiliki struktur teks yang lengkap. Yang kedua, memanfaatkan konjungsi atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang tepat. Yang ketiga, harus sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir, informasi yang disampaikan harus bersifat objektif. Dari penjelasan Ustazah tadi di awal, maka dapat kita simpulkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, disusun secara sistematis, penjelasan dari sudut pandang keilmuan, berisi pembahasan suatu objek atau situasi tertentu, terdapat perincian suatu objek, disusun dengan bahasa baku yang jelas, mengandung fakta tanpa adanya opini dari penulis, bersifat objektif dan universal, ditulis lengkap dan menyeluruh sesuai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi.
Bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan umum mengenai objek yang diamati atau nama lain dari objek yang diamati. Selain hal tersebut, bagian ini bisa juga berisi penjelasan secara garis besar tentang objek yang diamati. Struktur teks yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini memberikan penjelasan secara terperinci atau mendetail mengenai bagian-bagian dari objek yang diamati. Struktur yang ketiga disebut deskripsi manfaat, merupakan bagian yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati.